Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, luar biasa. Sebelum kita belajar, seperti biasa dulu kita sama-sama berdoa. Untuk hari ini, anak dan Nabila untuk pimpin doa. Silakan, anak Nabila. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Pesan dulu ya, untuk hari ini semua masuk ya. Ya. Berdiri, jangan ada yang duduk. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dibantu ibuku. Sudah siap belajar? Siap. Karena kalau kita sebelum belajar itu harus benar-benar siap dulu ya. Kita harus benar-benar termotivasi, semangat kita benar-benar sudah ada. Jangan sampai pas belajar lemas, ngantuk, dan kita kan pelajaran susah masuk. Nah, untuk menambah semangat, aku minta semua berdiri dulu. Nah, kenapa? Semangatnya. Masih ingat nyanyian kita ya? Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, untuk yang sekarang semua bernyanyi ya. Ya. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, tapi sebelum itu Pak Guru ingin menanyakan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada masih kan pelajaran sebelumnya tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Masih ingat apa perkembangbiakan vegetatif? Masih. Apa itu? Secara tidak Secara tidak kawin. Ternyata tumbuhan hewan itu juga bisa berkembang biak meskipun tidak kawin. Untuk hari ini pun tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa mengetahui ini semua mengetahui atau mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada hewan. Selanjutnya bisa juga mengetahui mengidentifikasi ide pokok dari sebuah bacaan. Baiklah, kita mulai ya. Di depan sudah Pak Guru tampilkan PowerPoint ya, slide PowerPoint, di mana ada beberapa gambar di sana ya. Ada yang tahu gambar apa saja? Angkat tangan. Salwa, gambar apa Salwa? Ada ayam. Ada gambar ayam, Gambar sapi. gambar sapi, ada gambar buah. Kalau kita melihat dari gambar-gambar ini, kira-kira apa yang membedakan? Apanya yang membedakan? Hah? Cara berkembang biak. Kalau kita melihat ayam, ada telur di sini. Tapi kok di sapi tidak ada?
Nah ini perkembangbiakan hewan. Untuk vegetatif dan vegetatif kan sudah. Ternyata perkembangbiakan hewan itu dibagi dia menjadi dua, generatif, kawin dan vegetatif tidak kawin. Untuk hari ini kita fokus ke perkembangbiakan generatif. Karena yang vegetatifnya sudah. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? 3. Harus angkat tangan dulu yang berkulit itu yang jawab. 3. Nah, itu 3. Nabila, sekarang Nabila. Apa saja Nabila? Bertelur atau ovipar. Apa lagi? Yang kedua apa namanya? Pipipar. Pipipar itu apa? Lahirkan. Dan yang terakhir apa namanya? Pipipar. Bertelur dan sekarang udah tahu ya, ada 3 cara hewan itu berkembang biak dengan cara kawin itu ada 3 cara. Sekarang kita bahas yang pertama, ovipar. Ovipar itu embrionya ada di dalam telur induknya. Embrio, cikal bakal anaknya itu di dalam telur. Ciri-cirinya yang pertama, tidak berdaun telinga. Kira-kira hewan apa yang tidak berdaun telinga? Ini nama daun telinga ya? Tidak daun telinga, ini nama daun telinga ya. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. 1, 2, 3. Kita membaca pasti punya inti ya, apa sih yang dibicarakan di sana. Itulah namanya ide pokok. Secara kamus besar, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok. Pokok itu kan inti, pokok pengembang paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, harus nanti kita tahu dulu kalimat utamanya ya, kalimat utamanya. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Jangan sampai carilah gagasan utama dari bacaan di atas. Tidak pernah kita diajarkan. Padahal gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Kita akan lanjut ke tugas atau pekerjaan LKPD ya, mengerjakan LKPD. Untuk LKPD ini tidak jauh beda dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan, semuanya tidak akan melenceng jauh. Nanti setiap kelompok akan menyelesaikan LKPD ini ya, menyelesaikan LKPD. Selanjutnya dari LKPD ini nanti ada perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Di sini banyak sekali hewan ya. Bisa dilihat. Nah, di sini coba dulu di sini dilihat. Nah, nah itu kan ya ada. Nah itu yang terbang-terbang juga harus diperhatikan. Kira-kira itu apa namanya? Capung. Capung itu kira-kira dia bertelur atau
beranak atau Bertelur. betul beranak. Nah, nanti ada juga di sini banyak sekali hewan. Nah, lihat ya. Gunung lu ya. Ini tuh keren. Di sini kan biasa juga ada monyet ya. Iya. Nah, kira-kira monyet itu dia beranak atau bertelur? Nah, lihat. Segala hewan yang dilihat di sini dicatat ya. Dicatat dia berkembang biaknya dengan cara apa ya? Dilihatnya, diperhatikan. Ada capung, tadi apa juga dilihat, ada kupu-kupu. Nah itu ada kupu-kupu. Wow, banyak kupu-kupu. Kira-kira. Ada buku. Nah ada. Assalamualaikum. Astaga. Permisi dulu Bu. Nah, dia lihat hewan-hewan dulu nih. Cara berkembang biaknya. Bagaimana kabar? Tumbuhan dan ada. Sudah dicatat semua yang dilihat hewan-hewannya ya. Nah, kita kembali ke kelas. Siapa yang pas? Pertama yang pas dulu hasilnya dan bagus kreativitasnya, dibuat gambaran misalnya satu kiri kanannya. Maka itu kelompok yang nilainya paling bagus dan itu yang akan kita tempel di kelas ya. Diambil satu, dibuka, dilakukan. Ya, ya, pada akhirnya ambil. Nanti untuk panahnya ambilkan dari kertas itu ya, bukan panah begitu ya. Kan kita melatih kreativitasnya. Ya, harus rapi tinggalnya. Sesuai Berkembang biakan generasi pada hewan. Ovipar atau bertelur. Ciri-cirinya tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya. Biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu. Biasanya hewan unggas, hidup mengerai telur. Contohnya bebek, ayam, burung. Vivipar atau beranak. Ciri-ciri menyusui anaknya. Biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Hidup mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Mempunyai kelenjar susu. Perlu kalian ketahui manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Contohnya kucing, sapi, dan kuda. Kelompok dua juga hebat. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Dari sebuah pekerjaan anak-anak kelompok 1 sampai kelompok 4 semua sudah bagus ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat untuk semua. Karena hari ini sangat bersemangat kali untuk belajar. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tapi ada beberapa hal yang Pak Guru ingin sampaikan tentang cara anak-anak semua dalam menemukan masalahnya. Rata-rata sudah bagus ya. Tapi ada beberapa kelompok yang terbalik mengisi. Sudah benar sebenarnya, cuma diusahakan ciri-cirinya dahulu ditempel ya. Baru contohnya ya. Nanti ada kesempatan untuk merubahnya, Pak Guru kasih kesempatan untuk merubahnya. Nah, kayak kelompok 2 ya, sama kelompok 4 ya. Jadi dulu. Perkembangbiakan biakan pada hewan. Berapa? 3. Yang pertama. Ovipar. Apa contohnya?
kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana perasaan anak-anakku semua? Apakah senang? Kira-kira di bagian mana tempat anakku semua sangat Wawancara. Belajar di luar kelas berarti ya? Kalian berkelompok bagaimana diskusi kelompok? Diskusi kelompok juga bagus ya untuk melatih kemampuan kita mengeluarkan pendapat. Kira-kira sistem belajarnya begini akan kita tetapkan atau kita ubah? Untuk dipersiapkan pertemuan berikutnya silakan dibaca-baca bukunya, mungkin ada bukunya di rumah atau buka di internet ya. Materi kita selanjutnya adalah membandingkan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ya. Silakan nanti dibaca bukunya, siapa tahu ada referensi lain atau yang punya HP kira-kira apa sih perbandingan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan gitu ya. Itu